memutuskan serta memberi hak bekerja kepada saudara sebagai pengurus bidang-bidang Yayasan Mertomulyo tahun 2022 sampai 2025. Kita berdoa bersama dengan berdoa bersama sesuai agama kita masing-masing berdoa dimulai. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Umum Yayasan Mertomulyo, yang keenam doa, yang ketujuh penutup. Pengurus bidang Yayasan Mertomulyo tahun 2022 sampai dengan 2026 oleh Bapak Suretno. Keputusan Ketua Umum Yayasan Mertomulyo Daerah Tinggal Jakarta nomor 02/YWN/DIG/1 tahun 2022. Susunan pengurus bidang Yayasan Mertomulyo Daerah Tinggal Jakarta masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum Yayasan Mertomulyo Daerah Tinggal Jakarta mengulang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil rapat badan pembina Yayasan Mertomulyo Yogyakarta tanggal 14 Oktober tahun 2021 memutuskan menetapkan keputusan Ketua Umum Yayasan Mertomulyo Daerah Tinggal Yogyakarta tentang susunan pengurus bidang Yayasan Mertomulyo Daerah Tinggal Yogyakarta masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2026. Kesatu, susunan pengurus bidang Yayasan Mertomulyo Yogyakarta masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2026 seperti tersebut dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Kedua, tugas pokok masing-masing pengurus bidang bagaimana dimaksud dalam keputusan ini. Kesatu, keputusan ini satu kesatuan keputusan ini akan disusun kemudian. Ketiga, hal-hal yang belum tertuang dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan dan kewenangan pengurus Yayasan Mertomulyo Yogyakarta. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Ketua Umum Gusti Kanjeng Mandoro Raden Ayu Adipati Paku Alam. Tembusan disampaikan kepada badan pembina, badan pengawas, pengurus dan yang bersangkutan. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Yayasan Mertomulyo Yogyakarta nomor 02/GWN/DIY 1 tahun 2022 tanggal 5 Januari tahun 2022 tentang susunan pengurus bidang Yayasan Mertomulyo Yogyakarta masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2026. Susunan pengurus bidang Yayasan Mertomulyo Yogyakarta masa bakti tahun 2022 sampai 2026. 1. Bidang humas IT dan dokumentasi. 1. Selaku pendamping sekretaris umum. Yang kedua, Ketua Nur Rahman Ahmad Wisnu Aji, SPD SPSI. Yang kedua,
sebagai anggota Eko Purwono. Yang ketiga, sebagai anggota Andi Ahmad Akbar Fikar SEME. Bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan. Sebagai pendamping ketua 3, 1 ketua Dr. Tri Winati, anggota Dr. Nuryono Cahyo Haji MKes, anggota Wahyu Ratna SKM MKes. 3. Bidang kesejahteraan dan kesehatan, pendamping ketua 2, 1 ketua Dr. Sabtadi, sebagai anggota Dr. Indati dan anggota B. Nani Tresna Jayati. Yang keempat, bidang penggalangan dana dan kerjasama, pendamping bendahara umum dan ketuanya Dr. Andus Pranama MSI, anggota M. Anggraini. Untuk bidang yang kelima, bidang kawasan dan sarana prasarana, pendamping ketua 1, ketua Profesor Insinyur Dwi Diantoro MSc APU, anggotanya Purno Sudibyo dan anggotanya Andri Yono. Berjalan 5 Januari tahun 2002, Ketua Umum Gusti Kanjeng Bandoro Raden Harifah Adipati Pakusalam. Demikian surat keputusan telah saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pengurus bidang-bidang di Yayasan Mertomulyo akan bukan pada hari ini. Semoga kita semua antara pengurus harian dan pengurus bidang bisa bekerja sama dengan baik untuk kepentingan Yayasan Mertomulyo. Naskah pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2022, saya selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Mertomulyo Daerah Istimewa Yogyakarta melantik dan memutuskan serta memberi hak bekerja kepada saudara sebagai pengurus bidang-bidang Yayasan Mertomulyo tahun 2022 sampai 2025. Tulisan kata-kata saya ya. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Demi Tuhan Yang Maha Esa. Saya berjanji. Akan menjalankan kewajiban saya. Sesuai undang-undang. Anggaran dasar. Dan anggaran rumah tangga. Serta peraturan-peraturan lain. Yang berlaku bagi Yayasan Mertomulyo. Atur nuwun, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk. Kemudian langsung Selamat. Selamat Bapak.
Yang saya hormati bapak-bapak dari pembina dan dari pengawas dan dari pengurus harian Yayasan Mergo Mulyo, yang saya hormati tamu-tamu undangan. Di sini ada Kepala Dinas Sosial Selindang, Kepala Dinas Sosial Daerah Ekstrim Jakarta, dan ada Ibu Hera dari BPD 3 AB2, juga dari PKK daerah Sendowo, juga dari Saksito, ataupun dari Bidang DKI dan Iskun dan Bapak dari Saksi juga Mergo Mulyo, dan para tamu undangan yang tidak bisa dan tidak terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena karenanya kita bisa melaksanakan pelantikan pengurus bidang-bidang pada siang hari ini di Yayasan Mergo Mulyo ini. Dan saya mohon atas kehadirannya untuk acara ini. Alhamdulillah sudah dikumpulkan pengurus bidang-bidang Yayasan Mergo Mulyo daerah istimewa Jakarta. Saya senang sekali dengan adanya pengurus bidang-bidang ini, jadi bisa menambah pemikiran daripada pengurus harian yang hanya terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua. Jadi wakil-wakil ketua saya luar biasa sekali, ada Dr. Prof di sini dan juga Pak Wati dan Bu Mama yang tidak bisa hadir nanti ke depannya, juga sekretaris dan bendahara. Itulah pengurus harian di Yayasan Mergo Mulyo, dan sekarang alhamdulillah menambah dengan bidang. Yayasan Mergo Mulyo sendiri berdiri pada tahun 2000 oleh Ibu yang diketuai oleh Ibu Utari dan digawangi oleh Gusti Kanjeng Ratu Mas sampai sekarang dia sebagai ketua pembina. Karena Ibu Utari begitu giatnya untuk membangun Yayasan Manusia Mergo Mulyo ini, maka sebaiknya kita juga mempunyai semangat yang tinggi seperti Ibu Ut untuk memajukan Yayasan Mergo Mulyo ini. Kita tidak bisa sendiri, mungkin pengurus harian dan pengurus bidang-bidang akan berkolaborasi, bersinergi bersama dengan OPD, bersama dengan swasta, ataupun dengan rumah sakit. Saksito. Bersama Saksito, bersama rumah sakit lainnya, dan mungkin kita secara nasional akan melakukan sinergi di bidang-bidang masing-masing. Itulah yang akan kita lakukan biar Mergo Mulyo tidak sendiri, tapi juga bisa terkenal sampai ke
nasional. Tapi sebelum kita kenal sampai nasional, saya inginnya pengurus harian dan pengurus bidang-bidang, marilah kita membenahi ke dalam dulu, karena di dalamnya sendiri masih semrawut, masih belum tertata rapi. Kalau kita langsung melakukan kegiatan-kegiatan keluar, padahal di dalamnya masih belum rapi, apakah itu di bidang kesehatannya, atau di bidang etiknya, ataupun di bidang sarana dan prasarananya. Maka adalah kita bersama-sama untuk membangun di dalam dulu Yayasan Rodo Mulia itu sesuai bidang masing-masing. Setelah kita melakukan pembangunan, melakukan kegiatan di dalam Rodo Mulia sendiri, barulah kita nanti akan tampil cantik untuk keluar. Mungkin kita akan melakukan sarana dan prasarana yang banyak, rumah-rumah yang sudah tidak layak dihuni. Jadi inilah yang pertama kali kita lakukan. Juga kita akan melakukan kegiatan untuk lansia itu DKR, karena DKR itu setelah kita ketahui memang banyak sekali orang-orang tua yang ditinggal anak-anaknya bekerja dan mereka sendirian di rumah. Nah, itu kita ambil kesempatan ini untuk melakukan juga. Jadi kita melakukan kegiatan yang untuk orang-orang tua yang ditinggal anaknya untuk bekerja. Juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dulu tidak ada, seperti adanya kita mengadakan pelatihan untuk pramuka. Juga kita mengadakan pelatihan untuk lansia sendiri atau sekolah lansia dan lain-lainnya. Itulah yang menarik dari kepengurusan saat ini, karena begitu banyaknya orang-orang yang mau dan mampu. Tangan untuk kita semua. Dan saya sebagai ketua mengucapkan matur nuwun sebesar-besarnya atas kerjasama dan Bapak Ibu bisa duduk di pengurusan Rodo Mulia ini. Saya mengucapkan matur nuwun sekali. Semoga yang membalas sisi Allah segala macam untuk kesosialan pengurus semua. Karena saya sendiri tidak bisa bekerja kalau tidak dibantu oleh Panjenengan Sedoyo. Dan tadi saya juga sudah berbincang dengan Bu Indang, Kepala Dinas Sosial ini. Ayolah Bu, kita sama-sama kegiatan apa yang ada di sini akan disinergikan dengan Bu Indang. Mungkin tidak dengan Bu Indang akan disinergikan ke Rodo Mulia. Semoga aja tidak hanya dinas sosial, mungkin juga AP2 Bu Hera yang membidangi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk lansia di daerah istimewa Yogyakarta ini. Saya senang sekali pada siang hari ini bisa ditemukan pengurus bidang-bidang yang alhamdulillah bisa semua. Ada Bapak Profesornya, ternyata alhamdulillah sekali bisa untuk jadi pengurus di bidang-bidang di Yayasan Rodo Mulia. Semoga Yayasan Rodo Mulia daerah istimewa Yogyakarta ini bisa menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Saya rasa cukup sekian sambutan saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
Hadirin yang hormati, yang kita sedang memberikan ibadah kita untuk memohon Allah berdoa. Berdoa ini menjadi mengenai sampai dari Muhammad yang mohon dan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Ya Wali, Ya Muni, Ya Aziz, Ya Wahab, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Allah, Nastaghfirullah, Alhamdulillah. Rabbana lana anfusana wa lam taghfir lana Allahumma inna nas'aluka min khairin ma na'lamu wa ma na'udzubika min syarri ma na'lamu wa ma na'lamu. Adina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna min ni'matika ala qawmi 'afiyatika wa fujati min maqatika wa jami syaqatika. Allahumma inna na'udzubika min al-rawsi wal jununi wal judani wa min syarri al-ashab. Allahumma jannibna min al-akhlaq wal akhlaq wal amal al-akbar wa lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, Nama terkasar yang bersama, yang Maha Ilmu dan Sempurna. Ya Allah, anugerahkan kepada seluruh hamba asal berdoa ya Allah, dari pusat sampai yang bawah dan seluruh tivis yang ada di dalamnya. Ya Allah, anugerahkan memandang pada pengurus dan para yang membantu di dalamnya, yang berpanjang, kesehatan yang lima, kesediaan lima dan berapa, ilmu yang berasal yang bermanfaat. Dan ya Allah, berikanlah peningkatan yang bahagia dan malu yang sebaiknya. Berikanlah yang dimakan sampai akhir dia bermanfaat. Ya Allah, semoga yayasan berguna untuk berjaya ya Allah. Jadi yayasan yang menjadi rahmat dan birman ini juga istimewa. Ya Allah, berikanlah seluruh pengurusnya dan seluruh kegiatannya dan seluruh donatur yang membantu dalamnya. Ya Allah, Tuhan juga kami ucap maupun berkaya pada masing-masing. Hiduplah kami dari yang buruk apapun namanya dan keberuntungan apapun namanya. Kepada kami yang tersebut lagi, batu yang tetap lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Indah, kepala dinas sosial yang kami hormati, Bapak Ibu Pembina, Bapak Ibu pengawas, pengurus yayasan Perdomulyo dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya tidak bisa menyebut satu persatu karena tidak hafal. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, Bapak kalau bicara tentang Perdomulyo yang konsentrasinya penanganan pada lansia, baik lansia itu kalau kita lihat ada banyak hal. Lansia yang karena usia dia ekonominya cukup tetapi tidak punya teman di rumah, itu juga punya masalah. Sehingga di sekitar rumah saya, perumahan-perumahan itu tanya, Pak, kalau menitipkan lansia pagi saya antar, siang sore pulang kerja tak ambil di mana? Ini fenomena itu menarik dan sudah banyak sejak kemudian. Lalu yang kedua, ada lansia yang secara ekonomi tidak atau belum cukup sama sudah usia lansia, perhatian keluarga juga kurang cukup. Yang ketiga sudah segalanya tidak cukup dan tidak open sama sekali. Lalu yang keempat itu yang berat, lansia yang disabilitas, lansia yang berkebutuhan khusus, apalagi yang terakhir lansia yang ODGJ. Nah, jadi lansia itu warnanya ada macam-macam. Maka ketika Yayasan Perdomulyo ini ada dalam
pikiran saya, kita itu mau bergerak yang mana? Kalau dilihat dari sejarah berdirinya, karena dilahirkan di BK3S, orientasinya adalah sosial, sehingga mestinya mengikuti semua peraturan perundang-undangan yang ada di bidang sosial, di Kementerian Sosial, di daerah, di dinas sosial. Dalam perjalanannya, pada saat awal berjalan, yayasan ini seperti itu setahu saya, sehingga sebelum almarhum Ibu Tarya meninggal, saya pernah diundang, dipesan banyak hal tentang hal ini. Lalu dalam perjalanannya beberapa tahun yang lalu saya lihat kegiatan-kegiatan sosialnya yang untuk lansia butuh perhatian kita banyak ditinggalkan, dan akhirnya yayasan ini, maaf tidak bermaksud menyinggung, beralih agak ke komersial dengan menyewakan rumah-rumah lansia untuk para koas maupun untuk siapa yang membutuhkan. Sehingga pada periode yang lalu setahu saya tidak melayani secara penuh untuk lansia yang butuh uluran tangan yang ditangani oleh dinas sosial. Nah, oleh karena itu, karena saya itu disambati oleh pengurus pada waktu itu hadir di BK3S, saya hanya menyampaikan nanti kita benahi bersama-sama, kembalikan ke rohnya, ke mitrohnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, mohon izin, bukan kami menggurui, tetapi kalau awal berdiri dari rohnya ke sosial, maka mari kita ikuti semua peraturan yang ada di pemerintah melalui keputusan presiden sampai keputusan menteri sosial sampai pada perda yang dibuat oleh pemerintah daerah Istimewa Jakarta nomor 3 tahun 2021 tentang pelayanan kesejahteraan lansia. Sehingga kita mari kembali ke rohnya waktu ini didirikan. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu sekilas saja, korporasi itu sejarahnya memang korporasi untuk saham dan korporasi non saham. Nah, yayasan ini adalah korporasi non saham. Oleh karena itu, Ibu Pakualam, Ibu Ratu Dimas mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengembangkan ini, mengembalikan ke roh yang semestinya seperti saat didirikan di BK3S pada waktu itu. Nah, untuk itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu adalah karena di bawah Kementerian Sosial, di bawah Dinas Sosial, di Indonesia ini ada kelemahan yang mengatur tentang masalah sosial. Satu, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 tahun 2009 sudah berjalan sekitar 10 tahun, 11 tahun. Ada kelemahan yang saat ini sedang akan dilakukan perbaikan oleh stakeholder yang terkait. Lalu Perda LKS di DIY juga sudah berusia sekitar 6 tahun, juga ada beberapa hal yang masih lemah, sehingga kemarin kami diskusi dengan Dewan dan Biro Hukum, akhirnya perda itu akan kita cabut, diperbaiki karena perbaikannya lebih 50% beda. Lalu kemarin kesepakatannya dikaji melalui Dinas Sosial untuk membuat naskah akademik dalam pencabutan akan dilahirkan perda baru. Kemarin terakhir diskusinya sampai di situ. Untuk itu Bapak Ibu, karena kita mengikuti dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan sosial, lembaga ini menjadi lembaga kesejahteraan sosial yang fokusnya adalah pelayanan untuk lanjut usia. Walaupun nanti dalam operasionalnya separuh untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kepada lansia yang memang harus kita layani. Lalu yang sebagian bagaimana supaya organisasi ini hidup, kita juga butuh biaya. Oleh karena itu sebagian monggo mari kita sama-sama lakukan yang kemarin dikomersialkan, tapi jangan semua dikomersialkan. Jadi nanti kita yang saya mau dan busok. Jadi ini yang ingin kami luruskan, sehingga kami ada Ibu Dr. Priminarti, Dr. Indrati dan Bapak Ibu semuanya, dan
punya kaitannya, baik dari Dr. Probo, Pak Probo, bahwa lansia itu butuh kesehatan yang baik. Kesehatan itu hanya salah satu sisi yang harus dipenuhi dalam mengelola, mendampingi lansia. Tapi ada sisi-sisi lain yang perlu kita perhatikan juga. Nah, oleh karena itu, karena saya tidak hafal jumlahnya, jangan lupa jumlah lansia di DIY ini sudah terbanyak di Indonesia kalau dilihat dari provinsi. Kemudian lansia di DIY ini datanya kalau kita lihat hampir 50% lansia yang mampu. Artinya mampu itu mungkin pensiunan dosen, pensiunan pemda, pelaku usaha, tetapi anak-anak putranya sendiri, sehingga dia butuh tempat untuk penitipan lansia pagi, sore diambil. Itu yang pertama. Nanti kita mengembangkan ke arah bisnisnya di sana. Yang terakhir, kita butuh membentuk sumber daya manusia yang bisa mengasuh lansia. Sehingga pelatihan yang akan kita selenggarakan sepakat bagaimana pramurni untuk lansia dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu dibatasi, banyak hal yang tidak cukup. Saya akhiri dulu, nanti diskusi khusus pengurus. Mohon maaf ada hal yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau selaku pengurus Komda Lansia, jadi sudah selalu bersama dinas sosial, dan tentunya program-program dinas sosial sudah sangat mengetahui. Dan Gusti Putri kami laporkan untuk program-program dinas sosial kaitannya dengan penanganan lanjut usia. Tentunya sebagai fungsi dinas sosial adalah penanganan masalah sosial yang berada di dalam balai atau kami. Kemudian kami yang di luar balai atau kami adalah bekerja sama dengan mitra-mitra penggerak penanganan masalah kesehatan sosial. Tentunya lembaga kesehatan sosial yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah. Salah satunya penanganan masalah sosial adalah lanjut usia. Nah, ini dari Istiqlal Yogyakarta juga menarik dengan utamanya kita itu di atas rata-rata nasional tertinggi. Maka bagaimana penanganan lansia? Tentunya secara umum kalau fungsi dinas sosial adalah menangani lansia yang tidak beruntung. Saya sampaikan yang tidak beruntung. Tapi ketika kita akan menangani masalah sosial dengan yang keseluruhan, nah ini tentunya tidak hanya dinas sosial tapi berkolaborasi dengan OPD-OPD lainnya. Nah kemudian tahun lalu di 2021 Komda Lansia berinisiasi membuat kajian untuk daerah istimewa Yogyakarta. Jika itu nanti kita sampaikan, kita disetujui oleh pemerintah daerah untuk membuat gerakan lansia. Dan bagaimana penanganan lanjut usia ini tidak hanya yang tidak mampu saja, tapi bagaimana lansia-lansia potensial yang masih bisa bersama untuk agar hidup berkualitas, bahagia. Nah, ini DIY butuh untuk gerakan lansia. Maka hasil kajian sudah kita berikan ke Pak Sekda atau ke Biro Bermas, karena untuk meneruskan kebijakan nanti Pak Sekda ke Biro Bermas. Artinya tidak lanjutnya sekarang tahun. Kemudian tadi Bapak disampaikan untuk penanganan lansia di yayasan ini kembali ke rohnya. Nah, monggo ketika penanganan masalah kesejahteraan sosial salah satunya adalah lansia terlantar. Nah ini
kita bisa berkolaborasi, bisa bareng bersama-sama, dan apa nanti yang dinas sosial juga bisa lakukan untuk yayasan ini, kita akan saya nanti balik pulang dari sini akan rapat dengan teman-teman kaitannya apa yang bisa dilakukan dengan yayasan Marga Mulyo ini. Karena saya cek tadi pagi sebelum ke sini, saya terus mau ketemu Gusti Putri harus siap gitu. Kalau ditanya apa-apa saya tidak tahu gitu. Saya cek untuk yayasan Marga Mulyo ini sudah tercatat di register sebagai LKS di dinas sosial. Artinya persyaratan itu sudah ada. Nah, tinggal memang selama dari 2018 belum ada laporan ke Dinsos tentang kegiatan yang dilakukan. Karena itu tidak tahu apa-apa yang harus kami lakukan untuk bersama. Mungkin nanti bisa untuk menyampaikan ke kami apa yang mau dilakukan oleh yayasan ini supaya kami bisa merencanakan yang bisa kita kolaborasikan, yang bisa juga kami bantu. Itu kalau saya masih untuk fungsi operasional yayasan ini. Tapi bertahap ini, karena kemarin kita sudah 2022 sudah berjalan, berarti saya nanti di perubahan pembinaan. Dan itu mungkin Gusti Putri dan Bapak Ibu semuanya, saya matur sekali dan sangat bangga yang luar biasa karena Bapak Ibu semuanya luar biasa ya, sudah purna, ada Pak Sekda juga ini, sudah purna tapi masih sempat masih meluangkan waktu pikiran untuk memikirkan masalah kesejahteraan sosial. Ya, menurut sangat mudah-mudahan nanti Yayasan Marga Mulyo ini bersama dinas sosial dan PPD lainnya bisa lebih jaya lagi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di daerah istimewa Yogyakarta agar daerah istimewa Yogyakarta yang istimewa semua masalah sosial bisa tertangani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera menyiapkan laporan, melaporkan profil, ya ini mas dari syuting profil biasa saja tinggi, tinggal nanti laporkan lengkap, sudah izin, boleh mungkin, tinggal nanti kalau melaporkan dan zakot mimpinya adalah geraha lansia. Kalau bagi geraha terlalu besar mahal dan sebagainya, ini sudah ada namanya. Tinggal mengisi kegiatan, khususnya ya memang banyak yang lansia mandiri, lansia yang potensial. Inilah tempatnya untuk menjalankan pelayanan. Lanjut, terima kasih sudah untuk memberikan semangat untuk yayasan saya. Selanjutnya Pak Yafi Asmorjo terkait dengan bagaimana sebetulnya yayasan ini akan digerakkan oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semasa saya tidak akan berbahasa-basi, langsung saja. Ya, terima kasih Bunda sudah menyatakan bahwa kami tidak pernah lapor. Justru saya diundang diminta Gusti Putri ini kan masuk ke sini selama 3 tahun ini dalam rangka membenahi beda. Ya, jadi maka pada siang ini saya mengajak kepada teman-teman penulis baru, karena saya juga baru di sini, periode ini, ingin melihat potensi tantangan dan peluang untuk YWM ke depan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa penduduk Indonesia ini 15% adalah lansia. Dari 15% khusus di Indonesia, dari catatan yang sempat saya hitung tadi dari statistik BPS, jumlah lansia DIY itu 15% dari penduduk DIY yang 3.606.111.
Jadi kira-kira setengah juta lebih, 540.916. Malah ini dana ini kan dari 2020, ini 2020 ya, yang sekarang buka dari 2020. Nah, sekarang sudah 584.000. Nah, tadi disinggung Bu Benda bahwa dari sekian ini 31% dari 584.000 tadi itu tergolong tinggal di rumah kurang layak huni, yang berarti menjadi persoalan kita. Nah, jadi secara nasional bahwa 31% dari lansia itu tinggal di rumah yang kurang layak huni. Kalau di nasional tulisannya tidak layak huni, itu saya kurang bocor, rasanya nggak adil, kurang layak huni. Ya. Padahal di Jogja ini kan jumlah perguruan tinggi ratusan. Ya, jumlah perguruan tinggi di Jogja ini ratusan. Kenapa YWN tidak mampu menggandeng untuk mensejahterakan lansia? Maka saya contohkan untuk jurusan psikologi saja di PGI ini ada 16 perguruan tinggi yang punya jurusan prodi psikologi yang baik itu sekitar 68. Kedokteran ada, keperawatan ada, kesehatan sosial lain juga ada. Kenapa? Ini yang merangkul, maka melalui yang sekarang ini baru kami sampaikan kepada Bu Kepala Dinas Sosial. Kenapa sekarang ada 5 bidang? Karena kami ingin merangkul perguruan tinggi ini bisa memiliki peran besar, termasuk rumah sakitnya. Antara saya yang selalu bekerja sama ini bisa keluar. Nanti setelah ada misalnya dengan Unisa yang sebelah orang juga dengan Unrio, ya, yang sebelah timur bisa dengan yang di bawah juga ada stiker ada ini. Kenapa tidak? Nah, oleh karena itu saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, kita melihat potensi. DIY ini kan memiliki kelurahan 300 yang kelurahan 46 kelurahan sama 392 kelurahan yang itu desa. Ini kan rata-rata yang sudah didampingi BKKBN punya BKL. Nah, yang paling ini yang paling mohon maaf untuk khusus JBM perlu Bapak Ibu ketahui, khusus di Sleman contohnya ini. Dari 99 LKS ada 8 LKS lansia, salah satunya YWN. Dari 8 LKS lansia di Sleman yang belum akreditasi itu tinggal 3, paling emper YWN. Maka saya sebagai ketua LKS Sleman malu sebenarnya, maka saya 2 kali pulang ke sini. Tahun depan harus dibenahi supaya bisa akreditasi. Namanya kan YWN DIY. Sementara yang 8 dan 7 itu LKS desa. Kalau mati itu LKS lansia desa. Sudah berani akreditasi. Kemudian kebanyakan rektor Sukamanda juga sudah berani akreditasi. Juga yang development ini binaan Pak Untung dulu ya, yang di Berbah itu juga sudah desa, sudah level, sudah berani akreditasi dan bagus hasilnya. Nah maka sekali lagi saya tidak malu Bu Kepala Dinas, justru kami masuk ini untuk bersama-sama dengan Jadi Putri membenahi BWN. Mudah-mudahan dapat berani untuk akreditasi. Harapan saya tahun depan berani untuk akreditasi. Dan karena itu saya berharap sekali lagi bahwa melalui ini tadi bahwa potensi kita itu besar sekali. Itu baru yang perguruan tinggi, belum yang lain. Dengan berharap ada Pak Bapak, ada Pak Pranama. Ini kami juga kemarin sudah mulai lobby-lobby Bu Kecamatan, kecamatan kapan? Ada program apa yang bisa kita katakan kecamatan jadi layanan? Saya itu undangan anak lebih banyak undangan. Maksudnya lansia.
Kecamatan layak lansia. Nah, kami mencoba dengan melakukan nama sudah mendekati melatih supaya menjadi percontohan untuk Sleman nantinya untuk mungkin dari satu kecamatan bisa menjadi ramah lansia karena sudah ada sponsor pelatih yang sudah bagus sehingga nanti itu bisa direplikasi ke desa-desa yang lain. Nah, harapan kami terus terang potensi desa tadi bagaimana GWI menurut Bu Pak saya harapkan bisa mendorong adanya mandatori untuk setiap desa punya LKS lansia. Jadi sehingga tadi yang jumlah hasil yang sekian dan 5,5 juta lebih tadi betul-betul terlayani, betul-betul terlindungi, betul-betul mendapatkan kenyamanan dalam masa tuanya. Maka salah satunya adalah adanya LKS lansia sampai di tingkat desa atau kelurahan tadi. Nah ini harapan kami. Nah fungsinya YWM itu ya bisa melayani ini sebagai contoh, tapi lebih karena mandiri tinggi harus bisa tadi untuk penguatan pengembangan kepada LKS yang lain. Itu yang harapan kami. Memang ada yadikan-yadikan yang disebutkan oleh Ibu Ketua Umum tadi dalam rangka adalah bagaimana nanti kami bisa berperan fungsi untuk sebagai bukan hanya LKS yang praktis menangani gizi saja, tapi bagaimana memberikan penguatan kepada LKS di kabupaten kota se-DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang potensial maupun non potensial. Yang non potensial sudah dibutuhkan. Tapi yang potensial yang hampir berapa persen tadi? 31%, 60, 57%. Nah, 57% ini menjadi perhatian kita semua. Dan apalagi mau kerjasama dengan perguruan tinggi maupun kita sudah mulai kerjasama kemarin dengan UKT, UGM. Dengan ini sudah hadir, itu kerjasama adalah konsultasi psikologi, termasuk bumi, termasuk juga masyarakat sudah tinggal bagaimana untuk menggunakan monggo tidak menangani yang menangani jika betul-betul kerjasama lintas sektor termasuk juga lembaga universitas nanti terus digalakkan jika betul-betul di sini menjadi pusat mungkin pelatihan mungkin dengan yang lain sehingga betul-betul dasar berbahaya bisa mengikutkan semua lembaga termasuk tadi dari BKS, LKS yang setiap desa itu ada, tapi nanti tempat kegiatannya insya Allah bisa di sini tempatnya cukup menarik juga. Maka yang terakhir Pak Prabowo ini praktisi langsung menjadi senior untuk memberikan motivasi pada masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar berjomblo itu sudah namanya cita-citanya Pak. Memuliakan kaum perempuan, memuliakan orang tua. Nah, mimpinya apa? Mimpinya gimana agar kita bisa bahagia bersama-sama. Karena itulah bagi bersama-sama bisa dirinya. Karena itulah rasa kebetulan sudah berkolaborasi dengan Kasino dan senjanya. Sudah 2 tahun, menjaga waktu 2 tahun. Ini dari perencanaan organisasi dan umum. Pak Ibu di sini pas dan alhamdulillah Ibu Indah Kasih SH dan ini kita jadi kita bersyukur Bapak Ibu mata pejabat banyak Bapak juga ada bantu saya dan ini sama dokter dan dokter psikologi itu karena saya bantu ini dokter psikologi dan saya juga bidang psikologi saya kita sudah ada dokter psikologinya, dokter geriatrinya, dan dokter sosialnya, dan mata pejabatnya banyak. Ini ada dokter bagus dan jadi bagi hormati, ada banyak yang disampaikan intinya kita mungkin mau diskusi. Yang pertama kita ada pendidikan dan pengembangan. Yayasan menurut akan banyak berpikiran kalau nasional. Dan sebenarnya ini kalau kita bergerak di Sendowo, di Sari, itu kelas umum, dengan kelas besar. Nah, kalau sebenarnya kita ada
pendidikan dan pengembangan dan untuk pendidikan. Nanti kita kerjasama dengan Masito dan Pak GM maupun GM yang lain atau program yang lain untuk mendidik yang tua untuk masuk lansia, yang punya lansia. Ini proses juga terkirim ya kita negosiasi. Kemudian kita juga melatih untuk tahapan gizi maupun ahli keperawatan. Kita saya ngajar di UGM, Unisa, Alma-Ata, UMY, kemudian ada 8 ya. Kalau biasanya S2 atau S3 ya. Yang kita bisa dari sini, jadi kita ambil inilah hanya kepanjangan saja juga gitu kan, kita kalau tahu jadi kita gimana pengembangan ini? Di situ ya kan tidur saksiton. Nah kita jadi usaha untuk ini 4 menit aja ya di bulan saya pandangan saksiton. Jadi kita bisa mendidik, melatih perawat kita bagi senior-senior ya. Itu perawat bisa melatih ramah sehat, kalau kita sudah siap. Termasuk kalau ahli geriatri akan siap. Sudah satu kali saja bersama kan jawab penasihat suci, kalau sudah takjub, ini ada lansia di bawah di sini ya. Tapi saya kan menggunakan di GKR ya. GKR tapi itu lahan biasa. Kami sudah teliti dan menghitung ini kalau jadi GKR itu bulan GKR sampai mana tayu biasanya untuk positif. Bahkan makin kuat itu betul barang negara. Jadi kita bikin yang ramah orang juga. Kalau sakit banget, sampai mana kalau pakai saya kalau biasa ini enak nanti model sini kecil lagi, karena kita didik saja. Dan yang kedua kita harus kenal masyarakat dan kita didik dan kami dengan anak muda ini ya di bidang ini dan kita akan 5-12 kali kita akan duduk dan bicara pasti insya Allah. Kami sudah berjalan, kami sudah misi 2 kali. Kemarin kami sudah misi, terus itu sudah misi juga. Kita mengumumkan kegiatan kita ada nanti mungkin setiap bulan minimal satu. Dan begitu nanti kita duduk akan mengembang. Nanti tinggal sosialisasinya termasuk rekeningnya saat ini. Kita masyarakat itu mau dibantu bisa di sini. Asal kita rasakan pembeliannya jelas, maka akan banyak mengembang. Kemudian yang terakhir, tentu saja kita butuh yayasan ini untuk kesehatan dan kesehatan ya. Nanti insya Allah yayasan ini akan mengedukasi masyarakat baik secara multimedia, audio, visual, dan multimedia tetap kita sampaikan secara sederhana. Contoh, nanti setiap ada event kita melatih anak muda supaya mereka setiap bisa ada orang. Kalau virtual kita bisa bahasa Indonesia ya. Kita jalan memang namanya publik kan, karena dulu jadi dulu 2021 saya dulu dengan suami beliau dengan saya dengan Sultan dengan Mas dan beberapa aparat kita bersama dan jadi jadi kita punya semangat untuk mengembangkan edukasi masyarakat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Dan nanti yang jelas. Ibu nanti kalau pengen nasihat bagian gimana caranya ada di sini ya. Sehat iya. Apakah resepnya? Kasih olahraga. Seimbang isinya. Tidur secukupnya. Tingkatkan kamarnya. Kembangkan hobinya. Terus lingkungannya. Legonya. Terus menerima. Kembali dan bergembira. Baca tulis tetap berjaga. Semuanya saja. Sebenarnya negara ini artinya baca dia dia kan tidak berprofesional boleh tahu nggak saya bisa ya saya sama itu malah memberikan harapan-harapannya, pengalaman-pengalamannya sangat luar biasa. Jadi menjadi terus dari kami menyampaikan pengalamannya tinggal bagaimana semua baik itu pembina, pengurus maupun juga pelaksana sidang nantinya mengembangkan
teman-teman tadi sudah disampaikan laporan teman-teman tadi, saya juga baru masuk maaf saya batin. Mudah-mudahan nanti bersama-sama kita segera mengenai akreditasi ini penting. Karena dengan akreditasi itulah nanti bisa segera bisa bersama dengan yang lain-lain maupun juga mudah-mudahan ini nanti bisa digerakkan lebih. Saya kira antara sudah selesai dan pembukaan sudah selesai. Nanti di Yayasan Program Mulia ini sudah penting Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap Kamis jam 1 kita berikan undangan sama pengurus harian. Sing direbut kelompok nanti yang karena kuncinya itu kelihatannya apa kalau organisasi seperti ini. Terus mungkin setiap bulan bergabung dengan bidang-bidang semuanya, melaporkan apa yang sudah dilakukan, terus bagaimana tindak lanjutnya, sehingga nanti tahap demi tahap itu bisa kita laksanakan. Pengumuman sebentar lagi sarana prasarana akan memprogram untuk merenovasi gedung atau rumah yang tipe kecil dan juga rumah yang besar, nanti bisa untuk untuk penitipan para lansia yang disampaikan. Insya Allah kalau Bapak Ibu sibuk bekerja, simbahnya tidak ada yang nunggu, tidak apa dari di sini sore sama dengan kalau kita nitipkan TPA, tempat penitipan anak. Tapi kalau ini tempat penitipan lansia, yo bayar berbesar sedikit pokoknya bayar. Tadi sudah diingatkan Pak Jangan ini untuk sosial tidak profit, tapi yang nitipkan juga kasih macam-macam, pastinya juga nanti harus ada biayanya. Dan sama nanti dicatat sehingga betul-betul kegiatan yang ada di sini ini untuk kepentingan masyarakat tinggi, sehingga para lansia tinggi mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau tadi nasional terlalu jauh, ya regional Jogja ini saja, sehingga nanti betul-betul kita memberikan pelayanan kepada masyarakat baik yang potensial maupun yang dan saya kira betul kalau saya melakukan acara yang ada kekurangannya, kekurangannya mohon maaf, saya kembalikan pada Pranowo ya, atau kira ada tambahan itu pesan yang pesan, ini ada pesan dari pengurus bidang-bidang monggo katanya pengen berfoto bersama saja bersama itu kepala dinas sosial. Monggo ada yang dinanti monggo. Di luar aja. Di luar apa? Terkait keberadaan ini yayasan ini. Baik, terima kasih kami dari Rumah Sakit Sarjito bangga luar biasa dan memberikan apresiasi terhadap kepengurusan yayasan ini. Jadi ini adalah memperkuat dan memberikan semangat kepada senior-senior kita yang pada umumnya kalau sudah purna bakti itu kan tidak ada aktivitas dengan yayasan ini. Mereka punya kelompok dan yang tidak hanya mementingkan kelompok tapi juga ternyata memikirkan yang sudah lanjut usia dengan program-programnya, apalagi tadi sudah punya rencana mau akreditasi, sehingga setelah akreditasi nanti tentunya akan ada bisa connect dengan dinas sosial. Dan kami dari Rumah Sakit Sarjito juga sangat berharap bisa bekerja sama, misalnya vaksin untuk lansia, tidak usahlah lansia itu ke Sarjito, tapi nanti bisa dikoordinir. Kebetulan di situ ada Dokter Probo juga, nanti mungkin bisalah petugasnya yang ke sini, sehingga keberadaan yayasan ini tidak hanya untuk lingkup para pengurusnya saja, tapi untuk lansia pada umumnya. Dan ini jujur saya secara pribadi ini suatu keinginan apabila nanti sudah nggak aktif lagi sebagai pegawai, ada kelompok seperti ini nih akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk sendiri, tidak hanya untuk kelompok, tapi tentunya untuk para lansia di sekitarnya. Jadi saya sangat mengapresiasi. Jadi Yayasan Werdomulyo ini dengan dikukuhkan pengurus baru, dibentuk bidang-bidang kepengurusan 5 bidang, ini sangat nanti bisa memaksimalkan kerja yayasan dalam
penanganan lansia. Tentunya penanganan lansia baik itu yang lansia potensial maupun yang non potensial. Lalu Yayasan Merdomulyo ini juga bisa nantinya untuk bergerak sebagai embrio geraha lansia yang ada nanti dibentuk di daerah istimewa Yogyakarta sebagai embrionya bagaimana penanganan para lansia yang potensial yang mungkin ditinggal anaknya bekerja atau anaknya tugas keluar kota misalkan. Nah, bisa dititipkan di Yayasan Margomulyo ini nantinya, dan nantinya juga bisa untuk pelayanan yang non potensial. Nah, ini nanti saling mendukung. Jadi Yayasan Margomulyo ini nanti bisa sebagai yayasan profit dan yayasan juga untuk penanganan masalah sosial yang tidak beruntung gitu. Jadi ini luar biasa, nanti ini bidang-bidang yang sudah dikukuhkan akan segera bekerja untuk peningkatan penanganan masalah sosial. Oke, mungkin ada harapan untuk kedepannya, Bu? Harapannya Yayasan Margomulyo, kami Dinas Sosial pasti ada nantinya akan bekerja sama, berkolaborasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan Yayasan Margomulyo untuk peningkatan penanganan masalah sosial, tentunya masalah lanjut usia, baik itu potensial maupun yang non potensial. Terima kasih Bu. Matur nuwun.